pemerintah dan BPD-nya. Jadi harapannya sampaikan Pak Kades tolong segala sesuatu karena pada intinya saya pribadi di lembaga kita tidak mengharap apa yang bagian material ya, tapi tidak mengharap menyelesaikan masalah menerima. Yang penting perjalanan pendidikan itu aman, tidak terpakai di dalam negara itu lebih mana bagi pemerintah sesuatu yang kira-kira ini kalau bisa daftar ke nanti ke tim pelaksananya, nanti akan kita ukur dulu tanah tersebut, dan tentu tes pembayar itu insya Allah akan bertahap mengangsur, ya, mengangsur. Sebagai contoh, kalau tanah kas desa itu seandainya tanah 50 meter persegi itu misalnya jadi 10 kapling, belinya seumpama 150-an Pak Ketua ya, kurang lebih ada ikut checking itu, berarti kalau berarti 15 juta. 15 juta itu murni tidak ada keuntungan bagi kami, nggak ada. Hanya kami ingin bantu masyarakat yang tidak mampu untuk bangun rumah, tidak punya tempat tinggal, kita bantu. Namun 2 tahun harus selesai, tidak bisa ngeplong karena dana itu mau untuk kepentingan yang lain. Ingat, kami tidak ngasih cuma-cuma, kami hanya memberikan suatu keringanan langsung dengan harga terjangkau. Yang didapat adalah tanah seluas 1 kapling dan suratnya dari desa resmi, itu udah punya sampai nantinya. Yang penting lunas, ya, makanya harus jelas. Ya, di sini sudah dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali, itu baru sekian Pak Ketua ya, 6 bulan sekali. Saya berharap dari setiap kegiatan evaluasi itu tentu ya saya berharap ada laporannya ke desa, tentu perkembangan kemajuan dari santri itu, sehingga kami bisa memantau, mengawal kayak apa sih perjalanan kegiatan proses belajar mengajar TKTP yang memang TKTP ini memang milik desa, walaupun milik desa sekalipun ya tetap yang bukan pemerintah desa. Pemerintah hanya hadir untuk memperhatikan bagaimana dalam proses belajar mengajar apa yang menjadi kendala-kendala, dan itu silakan sampaikan ke kami. Jangan sampai ketika ada masalah lalu diamkan saja, maka sulit untuk berkembang. Ya, kalau tidak salah dulu pernah saya sampaikan di tenaga pernah pajak kalau ada yang masyarakat pernah disampaikan dari itu. Jadilah ada tambahan dana nanti ini yang mungkin untuk bantu apa menjadi kekurangannya. Silakan. Tapi kalau untuk model WC, MTK-nya itu kan salah satu sudah ada swadaya khusus, itu tidak bisa dijabarkan Pak Ketua, Pak Sekdes, itu sudah dibangun oleh yayasan. Ya, itu mungkin itu terkait masalah tentang proses belajar mengajar siswa sendiri TKTPA maupun di tempat gereja. Kalau masalahnya saya tidak begitu paham. Itu salah satu pemerintah desa hanya memberikan bantuan sebesar itu dari 700 menjadi 1 juta sekarang. Kenapa? Yang itu juga sedikit banyak juga ada juga ditambahin. Nah, ini harapan saya jangan dilihat segi nominal yang kami berikan, tapi lihat niatan kami pemerintah desa dan lembaga untuk bagaimana ingin kepastian menjamin bahwa proses belajar mengajar yang bergerak di bidang keagamaan baik Islam maupun Kristen yang ada di desa kita, kami tidak pernah mengesampingkan. Bagi kami adalah kami tetap konsumen memperhatikan agama yang berkembang di desa kita sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, tanpa harus saling mengganggu. Dan alhamdulillah hubungan baik antara Islam dan Kristen di desa kita tidak ada gejolak. Ini sudah luar biasa, dan ini harus kita jaga sampai kapanpun. Sepanjang kita ada di desa kita dan pernah mengusik agama orang lain, tersampaikannya pemerintah desa sampai pusat itu menghormati semua agama yang ada di Indonesia, agar kita hidup rukun, tentram, berbaur sebagai mestinya sebagai warga yang baik. Ya, selesai itu. Terima kasih atas segala perhatian, khususnya untuk terkait masalah kegiatan yang pertama ini. Selagi saya
himbau kepada kepala dusun 1, 2, 3 dan 4 yang nomor 1 biar dasar nilai maksudnya itu Pak kata saya sendiri. Terima kasih Pak yang sudah datang sekarang. Pak Mansur ada Mansur. Nah, jangan dibayarkan gaji nanti kalau dapat kayak gitu. Tidak tepat tidak menghormati. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon atas Al-Quran dan kalam. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon pada Pak Ketua BPD untuk menyampaikan wejangan kepada santriwan, kepada tenaga pengajar, ustaz-ustazah yang ada di TK TPA saya Kusuma. Atas kami persilakan. Yang diberikan oleh Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ucapkan selamat pagi kepada Mas Andre yang mewakili daripada yayasan gereja, atau karena bahasanya kalau yang saya dengar gereja ini dulu pernah terbentuk kalau dia itu semua kronologisnya itu sebatas sarana tempat ibadah. Iya, karena izinnya penyampaian yang ada klarifikasi kalau salah, karena banyak kalau saya sebut gereja masyarakat secara umum dari semua tidak pernah mengakui dari semua menjadi gereja yang ada difasilitasi dia tempat peribadatan umat Kristen. Juga yang saya hormati pertama Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran pemerintah desa yang hadir, kepala dusun, ketua RT, juga yang saya hormati dari pihak wartawan Mas Har yang selalu eksis mengupdate perkembangan tidak Kusuma untuk melakukan segala kegiatan. Selamat pagi juga yang saya hormati ketua yayasan, selama ini ketua yayasan TPQ atau TPA Al-Ansar dan Al-Mustaqim, dan berikut kepada ustazah dan ustaznya yang sempat hadir. Juga yang saya hormati rekan-rekan BPD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di ruangan kantor desa yang pada intinya jangan sampai ada beberapa kegiatan. Namun pagi ini kita fokus pada perealisasian anggaran dana desa yang diperuntukkan, diantaranya insentif guru ngaji, mungkin terus lagi ada di situ imbalan dalam ini gereja dan guru PAUD. Selanjutnya salawat dan salam pada kita limpahkan dan silakan dirinya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa melatih terakhir di gereja boleh umatnya dan mendapatkan sobatnya. Menyambung sedikit apa yang disampaikan Bapak Kades, bahwasanya beberapa hari atau beberapa bulan setelah terbentuknya Yayasan TPK Al-Mustaqim, kita mengadakan diskusi yang waktu itu juga bertepatan di kediaman Ketua Yayasan TPK Al-Mustaqim, bahwasanya diputuskan itu kegiatan guru ngaji PAUD, terutama guru ngaji yang ada di TPA atau TPG itu dianggarkan dari dana desa maupun dari KAD. Jadi di luar disepakati, dan kami dari lembaga mohon izin waktu itu sepertinya cuma saya mewakili kepada kawan-kawan. Karena waktu dan memang sudah mendesak, maka saya secara pribadi menyetujui bahwasanya yang bisa disubsidi, yang bisa diberikan
pembinaan atau pembiayaan yang bisa dialokasikan di desa hanya TPA atau TPQ. Jadi guru-guru ngaji yang mengadakan pendidikan ngaji di rumah-rumah untuk sementara ini kita tidak fasilitasi dengan alasan karena kita tidak memiliki sarana yang benar-benar diakui. Makanya begitu rasanya kita buat bangunan, dalam hal ini pemerintah desa sudah buat bangunan. Kalau di lingkungan tempat itu masih ada yang mengadakan pendidikan melalui tempat di rumah masing-masing. Tapi ya apa boleh buat, daripada alasannya ada yang saya dengar itu kalau tidak diajar ngaji di rumah ya tidak ngaji sama sekali gitu. Artinya ya sudah, kalau memang sudah nggak mau ngaji di TPA dalam hal ini sarana pendidikan yang dibangun, nggak tahu alergi dengan gedungnya atau alergi dengan gurunya yang menyebabkan dia benar-benar tidak mau ngaji, dia sudah. Dalam hal ini saya perwakilan dari lembaga khususnya Sugian, karena pertempatan tempat tinggalnya di Sugian ada bangunan, secara tegas ya sudah kita tinggal. Terkait nanti ada komplit problem kontra apa yang tidak yang di rumah-rumah itu tidak dari dana desa, bahkan kalau untuk TPG itu bahkan ada orang tua yang mewakafkan lokasinya untuk dibangun sarana itu dengan tujuan ya kita manfaatkan. Silai pemerintah desa juga memperhatikan. Kalau kita berharap kemarin saudara-saudara kita yang punya potensi untuk kemampuan memberikan ilmunya, harapannya semuanya ngajar di TPG. Kalau untuk kemarin kayaknya TPG yang tadi sebenarnya sudah berjalan bagus Pak, karena tidak tahu permasalahannya. Saya bagian dari yayasan cuma dapat keluhan, tapi karena ada yang lebih tinggi cuma dapat keluhan, tiba-tiba 11 orang keluar dan ngaji lagi di rumah. Untuk itu apa yang disampaikan Pak Kades tadi terkait bahwasanya kita tidak memfasilitasi anggaran tahun 2025. Jadi yang kita berikan murni yang artinya subsidi yang sudah dijanjikan pemerintah desa, walaupun tidak semuanya dari dana desa karena ada tambahan dari PAD, maka akan kita berikan kepada santri-santri yang memang mengaji. Lembaga yaitu keterwakilan masyarakat yang membantu kami untuk sampaikan tujuannya tidak lain hanya ingin kita itu sebenarnya tujuannya inginnya rukun ya, rukuyuk dari yang punya kemampuan mengajar mungkin lebih. Tentu setiap individu punya kelebihan masing-masing dalam teknik mengajar. Mungkin ada yang bisa mengajar dengan cara begini, harapannya jadi satu, artinya bangunannya dimanfaatkan dengan baik, guru-gurunya juga jadi rukun, artinya tidak ada tujuan dan sebagainya. Kemudian untuk PAUD untuk tahun ini kebetulan saya bagian dari yayasan, dan sebelum kalau bahasa di APBD-nya itu hanya insentif dulu begitu. Namun apa yang disampaikan Pak Kades tadi bahwasanya di setiap TPG atau PAUD itu ada yayasan, dibentuk yayasan di luar tenaga pengajar, di luar guru. Yang di situ kami saya pribadi bagian dari yayasan, mungkin Pak Wawan, Pak Jas, kemudian di Dusun 2 ini ketua yayasan Pak Sar itu bukan mengharap insentifnya, yang jelas dalam hal ini mohon izin dan berkasi dengan Pak Kades karena itu dianggarkan untuk kebutuhannya. Ya mungkin salah satunya Pak Kades tadi, kalau saya ngatur tak perlu mikir Pak. Yang kita khawatirkan kalau sanyo rusak, KWH-nya biar flag. Iya bisa jadi, harapannya itu salah satu. Ini sempat merokok. Andaikan di tahun 2024 sebagai yayasan dengan tegas, walaupun waktu itu Pak Kades harus dibagikan rata, namun kami yayasan tidak menyetujui. Andaikan waktu itu tidak kami sisihkan, mungkin bisa roboh sudah PAUD yang lama ini. Nah harapannya ini ada 2 judul selain
sudah terlihat pergerakannya, walaupun belum ada pengurus sudah bisa dikatakan hampir 80-70% lah. Karena kaplingan itu bisa segera kita rumuskan bagaimana teknisnya, walau dengan harapan itu bisa cepat disosialisasikan ketika Pak Kades. Kapan waktunya nanti kita berembuk berapa nominal, karena hitung-hitungan pembelanjaan di situ kurang lebih sekitar 150-an sudah dengan biaya meratakan areal itu. Jadi nanti secara hitung-hitungan berapa biaya yang kita keluarkan di situ, segitulah yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memiliki kaplingan itu, dan terbuka umum dengan syarat memang bertempat tinggal di Jaya Kusuma. Artinya secara administrasi kependudukan jelas. Kalau cuman karena takutnya cuma mau numpang beberapa bulan sudah dijual belikan seperti bisnis, saya ngambil kaplingan di situ setelah duwe baru berapa bulan ditempati pakai belum dibikin bangunan malah dijual belikan. Itu nanti tegas Pak Kades, saya berharap itu kita atur di peraturan itu supaya jangan dijadikan ladang bisnis. Artinya karena kita juga berharap 2 tahun yang akan datang itu sudah bisa dimiliki oleh semua orang, tapi tidak menutup kemungkinan, tapi tidak harus, maksud saya harus laku kemudian dijadikan sarana untuk bisnis. Itu tegas kami tidak setuju. Artinya tiba-tiba ada yang ambil alasannya untuk diri sendiri kemudian dijual belikan, karena kalau mau dijual belikan pemerintah desa juga bisa ya. Jadi saja penyampaian saya, mohon izin berkawan-kawan apabila terdapat kesalahan dan apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai apa yang ada di angan-angan sampean, ya mohon maaf sebelumnya, karena pada intinya saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih dan kepada Allah SWT terdiri dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Ketua BPJ yang menambahkan daripada apa yang tadi saya sampaikan pada seluruh ini rapat pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian apa yang telah kita sampaikan tadi dapat menjadi perhatian dan bisa dilaksanakan di tempat dinas sampean bertugas masing-masing. Saja saya berharap tolong sayangilah santriwan kita yang kita miliki, karena pada hakikatnya kalau jadi anak-anak sekolah minggu, artinya sayangilah mereka sebagaimana sampai menyayangi anak sampean, karena kita ini kalau tidak menyayangi mereka maka akan hancur generasi kita. Tapi kalau kita punya tekad menyayangi mereka, insya Allah apa yang menjadi kewajiban kita dari perangkat desa, lembaga BPD akan semakin bisa kita atasi, karena rusaknya bangsa kita karena perubahan akhlak dari yang baik menjadi tidak baik begitu. Tapi kalau sampai selaku tenaga pengajar yang mempunyai dedikasi yang bagus untuk menciptakan generasi yang bisa kita banggakan, insya Allah desa kita akan semakin baik depannya. Baik, di sesi ini izin Pak PLT masih kita ada kesempatan di sesi ini bisa tanya aja dulu, karena kalau kita bertemu tidak ada tanya jawab itu takutnya yang depan oke, di belakang Bapak Ibu tanda-tanda mungkin dari jumlah juga ada yang mau disampaikan, sampaikan dulu. Dan ini terbuka, silakan. Kalau mungkin guru PAUD-nya juga akan menyampaikan, Pak Kades, kenapa penyelesaian ditambahi? Nah, berarti kan bisa dijawab, karena dana desa sudah cair. Kita sebanyak tanah TKD kayak gitu ya. Monggo, silakan ada saya kasih kesempatan 3 penanya dulu dari masing-masing, silakan terbuka. Saya langsung saja Pak tentang program dilaksanakan saya dari perwakilan dari Guru PAUD yang saya tanyakan, yaitu yayasan, karena tadi ada dari Guru PAUD yayasan itu digunakan untuk apa saja.